Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas PGRI Sumatera Barat siap mengikuti lomba Olimpiade Bimbingan dan Konseling tahun 2026 dengan cabang bimbingan dan kelompok. Dengan dosen pendamping Ibu Fitria Kasih Pedekos dan saya Nufriadi Rahmadzon selaku pemimpin kelompok dengan beranggotakan 7 orang. Selamat Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah semuanya sudah makan siang? Belum. Mungkin alangkah baiknya nanti setelah kita melaksanakan kegiatan ini kita makan siang terlebih dahulu. Baik, sebelum kita melaksanakan layan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu dari anggota kelompok bisa memimpin doa. Baik, silakan Adit. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Amin. Baik, terima kasih Adit telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan perjanjian kita pada pertemuan kemarin, bahwasanya hari ini kita melaksanakan apa? Bimbingan kelompok. Kita hari ini melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya dari Anda semua ada yang tahu nggak apa sih itu bimbingan kelompok itu? Ada Pak. Baik, kita satu-satu terlebih dahulu ya. Oke, Pak. Mungkin bisa dimulai dari Anggun. Baik Pak, yang kami tahu bimbingan kelompok itu kayak gini Pak, kita tatap muka terus sama-sama diskusi tentang suatu masalah itu Pak. Baik, jawabannya sangat bagus dari Anggun, beri aplaus untuk teman kita. Baik, selanjutnya silakan Adit. Baik Pak, sepengetahuan saya, bimbingan kelompok itu adalah salah satu kegiatan layanan bimbingan konseling yang dimana itu terdiri dari 7 atau sampai 15 anggota dari kelompok tersebut, yang dimana untuk memecahkan suatu permasalahan. Oke, segitu pengetahuan saya. Baik, terima kasih Adit. Kita beri aplaus untuk Adit karena jawabannya hampir mendekati sangat tepat. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kita cukupkan? Baik, Bapak simpulkan bahwasannya bimbingan kelompok itu adalah di mana suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang dimana pada saat itu kita memanfaatkan dinamika kelompok untuk pemecahan suatu masalah. Nah, pada bimbingan kelompok tersebut beranggotakan 7 sampai 15 orang. Di dalam bimbingan kelompok ini terdapat tujuan dalam bimbingan kelompok. Nah, tujuannya yaitu agar dapat melatih kita berkomunikasi secara aktif, terus bersosialisasi dengan lawan anggota kelompok yang berbeda. Paham? Baik, selanjutnya yaitu terdapat 3 azas dalam bimbingan kelompok. Nah, ada yang sebelumnya ada yang tahu belum apa sih 3 azas dalam bimbingan kelompok tersebut? Belum. Belum ada yang pada dengar? Belum. Bapak jelaskan. Baik, dalam bimbingan kelompok terdapat 3 azas. Yang pertama yaitu azas kesukarelaan. Nah, dalam proses bimbingan kelompok ini tidak ada unsur paksaan, bersifat sukarela dari anggota kelompok. Nah, yang kedua yaitu azas keterbukaan. Sudah ada yang tahu maksud dari azas keterbukaan? Belum. Nah, dalam maksud dari azas keterbukaan ini adalah para anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, tidak menutup-nutupi permasalahan yang ada dalam dirinya. Nah, selanjutnya azas yang terakhir yaitu azas kegiatan. Tahu nggak nih apa nih azas kegiatan ini? Ini adalah azas yang paling sangat berperan aktif dalam bimbingan kelompok. Jikalau azas kegiatan ini tidak terlaksana, maka bimbingan kelompok bersifat monoton atau kaku. Nah, makanya azas kegiatan sangat berperan aktif dalam bimbingan kelompok ini. Jadi ada yang tahu nggak? Tidak ada? Bapak harus menjelaskan? Ya. Baik, azas yang ketiga yaitu azas kegiatan, di mana
para anggota kelompok dituntut untuk berperan aktif ikut serta dalam bimbingan kelompok ini agar proses dalam bimbingan kelompok tidak berjalan kaku atau monoton. Nah, jadi semuanya harus wajib Bicara. harus melakukan komunikasi yang Aktif. Nah, jadi itulah 3 dari azas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama azas kesukarelaan, dan yang kedua keterbukaan, dan yang ketiga. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai bimbingan kelompok, mulai dari pengertian, berapa jumlah anggota kelompoknya, tujuannya, dan azas-azasnya. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan tema yang ditentukan atau dengan topik yang ditentukan oleh pemimpin kelompok. Nah, tema dari topik kita kali ini yaitu apa? Ada yang udah tahu? Nah, karena belum Bapak Kasih tahu. makanya kalian belum tahu karena belum Bapak sampaikan. Nah, tema pada topik layanan kita kali ini yaitu temanya bullying. Sudah pernah mendengar kata bullying? Sudah pernah? Sudah pernah yang jadi korban bullying? Belum. Ada mungkin salah satu, Pak. Ada? Iya, mungkin ada. Ada, Pak. Ada yang merasa dirinya jadi korban atau jadi pelaku? Ada, Pak. Mungkin ada, Pak. Apa ada yang pura-pura tidak merasa? Atau perasaannya sudah hilang atau gimana? Pak. Mungkin sedikit terlupa dikarenakan manusia tidak luput dari kata lupa. Ya, Pak. Baik, nah jadi tema kita yaitu bullying. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan bimbingan kelompok dengan tema bullying menggunakan teknik role playing. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu role playing? Belum, Pak. Belum pernah mendengar kata teknik role playing? Belum, Pak. Belum pernah Pak di ML. Nah, baik, mungkin langsung saja Bapak jelaskan apa itu teknik role playing. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Yakin nih bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah, sebelum kita lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengertian role playing. Nah, alangkah baiknya kita melaksanakan sebuah game agar tidak terjadinya kecanggungan. Sepertinya Bapak lihat di antara anggota kelompok masih canggung dalam berkomunikasi dan kurang mengeluarkan suara. Nah, alangkah baiknya kita melaksanakan sebuah permainan yang dinamakan dengan bunga berantai. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa itu permainan bunga berantai ini? Belum. Ada. Sudah ada yang pernah melihat, mendengar? Ada. Ada? Tahu cara pelaksanaannya? Tahu. Nah, jadi mungkin ada beberapa anggota kelompok yang sudah mengetahui apa itu permainan bunga berantai ini. Nah, kembali Bapak jelaskan karena kita akan melaksanakan permainan tersebut. Akan Bapak jelaskan kembali bagaimana cara pelaksanaan permainan bunga berantai ini. Nah, pelaksanaannya masing-masing dari anggota kelompok menyiapkan satu bunga yang kesukaannya, yang dia sukai. Nah, cara permainannya peserta pertama akan menyebutkan bunga kesukaannya, terus peserta kedua menyebutkan juga, tetapi pada permainan bunga berantai ini yang menjadi poin pentingnya itu pengulangan katanya. Nah, jadi apabila peserta pertama menyebutkan contohnya bunga melati dan peserta kedua menyebutkan bunga anggrek, tetapi wajib bagi peserta kedua harus menyebutkan nama bunga sebelumnya. Selanjutnya, begitupun selanjutnya pada peserta selanjutnya harus menyebutkan nama bunga sebelumnya. Nah, bisa kita mulai? Bisa. Sudah paham? Paham. Yakin? Yakin. Kalau salah gimana? Enggak apa-apa. Hah? Apakah perlu kita beri hukuman kalau salah? Ya, Pak. Baik, mungkin untuk meningkatkan konsentrasi saja, kita tidak perlu ada hukuman, tapi mohon fokus dalam permainan ini. Baik. Nah, masing-masing sudah memiliki satu bunga kesukaannya? Sudah ingat? Sudah. Bunga, bisa kita mulai dari peserta sebelah kanan terlebih dahulu. Daffodil, anggrek. Daffodil, anggrek, matahari. Daffodil, anggrek, matahari, tulip. Daffodil, anggrek, matahari, tulip, lili. Daffodil, anggrek, matahari, tulip, lili, dahlia.
Daffodil, anggrek, matahari, tulip, lili, dahlia, adelis. Baik, kita beri aplaus untuk semuanya. Sepertinya tingkat kefokusan dan keakraban kita sudah sangat berkembang pesat. Beri aplaus untuk kita semua. Baik, bisa kita lanjutkan ke dalam materi kita? Sama. Baik, tadi terdapat dua bagian dalam role playing. Yang pertama yaitu pengertian teknik role playing, dan yang kedua yaitu langkah-langkah dalam melaksanakan teknik role playing. Nah, kita masuk yang bagian pertama yaitu pengertian teknik role playing. Di sini sudah ada yang tahu? Belum? Baik, langsung saja Bapak jelaskan bahwasanya teknik role playing adalah sebuah metode pembelajaran atau konseling aktif yang dimana peserta didik berperan aktif dalam memainkan peran tokoh atau situasi tertentu berdasarkan skenario yang telah disiapkan. Paham? Sudah paham? Nah, dalam teknik role playing ini kita ada beberapa langkah-langkah untuk melaksanakan sebuah teknik ini. Nah, terdapat 5 langkah-langkah dalam teknik role playing. Yang pertama yaitu persiapan skenario. Nah, sebelum kita melaksanakan teknik role playing, kita harus menyiapkan skenario-nya terlebih dahulu. Nah, Bapak sudah menyiapkan skenario-nya dan sudah Bapak bagikan melalui grup WA-nya masing-masing. Bisa nanti kita cek pada saat kita melaksanakan teknik role playing-nya. Nah, yang selanjutnya langkah yang kedua yaitu pemilihan peran. Untuk perannya masing-masing silahkan dilihat dan dipilih mana peran yang paling cocok untuk Ananda semuanya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penataan panggung. Nah, pada penataan panggung ini nanti kita akan tata panggungnya sebaik mungkin untuk pelaksanaan teknik role playing-nya. Nah, yang ketiga yaitu pengamatan dari peserta didik. Nah, pada saat melaksanakan teknik role playing, semua peserta didik yang tidak berperan ikut serta dalam mengamati proses teknik role playing-nya. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi dan diskusi. Nah, pada di akhir setelah kita melaksanakan teknik role playing, nanti kita akan melaksanakan diskusi dan evaluasi mengenai teknik yang sudah kita lakukan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Yakin paham? Baik, sebelum kita melaksanakan teknik role playing-nya, kita akan melaksanakan sebuah ice breaking agar kita mampu otak kita lebih fresh dalam mencerna atau menjalankan melaksanakan teknik tersebut nantinya. Bisa kita laksanakan ice breaking-nya? Bisa. Semuanya bisa berdiri? Bisa. Baik, kita berdiri terlebih dahulu. Kita menghadap ke depan saja ya. Baik. Nah, baik, setelah Bapak jelaskan tadi dan kita sudah melaksanakan ice breaking-nya, pada tahap selanjutnya kita akan melaksanakan sebuah teknik apa tadi? Role playing. Kita akan melaksanakan teknik role playing. Sudah paham langkah-langkahnya juga kan? Sudah. Nah, berarti pada tahap berikutnya kita akan melaksanakan sebuah teknik tersebut. Ya, Pak. Nah, mari kita cobakan tekniknya. Berarti boleh lihat HP Pak untuk pembicaranya? Boleh. Sesuai sudah Bapak jelaskan tadi bahwa bahwasanya skenario dan tekniknya sudah skenario dan pemilihan perannya sudah Bapak kirimkan ke dalam grup WA masing-masing. Silahkan dipilih perannya yang sesuai dengan karakteristik pribadinya masing-masing. Oke, Pak. Baik, silahkan Adit. Saya mau menjadi guru BK, Pak. Oh, Adit mau berperan sebagai guru BK. Berarti
Adit merasa bahwa sendiri Adit memang cocok sekali menjadi guru BK gitu. Bisa. Baik, berarti kita setuju kan? Kita semuanya setuju bahwa Adit menjadi guru BK. Setuju. Baik, masih ada lagi? Baik, Yola. Gimana mau jadi orang tuanya aja Pak? Baik, Yola ingin mengajukan diri menjadi peran orang tua dalam teknik ini. Yang lain setuju? Setuju. Baik, silakan. Ada lagi yang mau mengambil peran yang lain? Silakan. Saya mau menjadi itu Pak, peduli secara verbal. Nah, berarti karakter Baby ini cocok sekali karena dia memilih sebagai pelaku pembulinya. Berarti, Iya. berarti di sini yang lain ada lagi yang mau menjadi karakter pelaku pembuli? Saya Pak, saya mau jadi pelaku fisiknya. Berarti, baik. Berarti Cici juga ikut serta beserta Baby memerankan peran pelaku pembulinya. Baik, di sini ada tersisa lagi 3 peran. Silahkan dipilih Rewanda, Vira dan Anggun. Saya jadi wali kelas saja Pak, boleh Pak? Baik, boleh saja Anggun kalau memilih jadi wali kelas. Yang lain? Pak, saya jadi teman baik aja Pak. Baik, yang terakhir berarti ini korban. Kasih saya itu gimana? Baik, sepertinya Rewanda sangat pasrah sekali Iya, Pak. dengan perannya yaitu sebagai korban. Baik, semuanya sudah mendapatkan perannya masing-masing. Sudah. Sudah mendapatkan perannya masing-masing. Sudah. Ada yang belum? Tidak. Sudah pas? Sudah. Nggak ada yang ketinggalan kan? Enggak Pak. Baik, dikarenakan semuanya sudah mendapatkan perannya masing-masing, untuk itu mari kita langsung saja kita cobakan teknik role playing ini secara bersama. Oke Pak. Nah, semuanya para anggota kelompok sudah mendapatkan perannya masing-masing kan? Nah, saatnya kita mencobakan untuk memainkan peran sesuai dengan teknik kita. Teknik apa? Nah, teknik role playing. Nah, pada tahap pertama kita akan melakukan yaitu memainkan peran antara pelaku dan korban. Selanjutnya korban dengan orang tua, terus orang tua dengan guru BK, guru BK dengan wali kelas, dan yang terakhir yaitu wali kelas dengan para pelaku dan korban tersebut di dalam kelas. Mungkin itu runtutan step by step dari memainkan peran kita. Bisa kita lakukan? Bisa. Mari kita lakukan. Kamu ngapain aja capek-capek mau sampai pintaran? Mau jadi juara 1 di sekolah ini? Ya ngapain belajar mengambil buka ya? Biar kami lebih terbawa, kamu paling atas. Kamu anak tubuh di sini. Ih, tuh rasain tuh. Satu sekolah ini. Kenapa? Tahu diri dong harusnya. Ayo, sini. Awas ya. Kenapa kamu? Kamu kenapa? Kenapa menangis? Ada apa? Bilang sama ibu. Terus diapain? Kamu diapain? Ada yang luka? Kamu ada yang bikin salah? Terus kenapa mereka bully kamu? Nanti kita ke sekolah, kita selesaikan, oke? Jangan nangis. Oke? Ayo kamu bawa ibu ke tempat guru BK kamu ya. Di mana ruangannya? Ayo. Permisi Pak, Assalamualaikum. Oh ya, silakan duduk. Ya, kamu duduk ayo. Ya, bisa ada bantu. Bapak bisa lihat anak saya kayak gimana sekarang? Bentar, Bu. Rwanda, kamu ada apa? Bisa coba jelasin ke Bapak? Sama siapa? Bentar. Saya nggak terima ya Pak kalau anak saya ini dibully. Dia kenapa? Apa salah dia di sekolah ini? Bu, tolong dengan merusak properti yang ada di ruang BK ya, Bu. Oke, silakan lanjutkan Rwanda. Emang siapa kalau boleh tahu Bapak? Siapa yang membuli tadi? Kamu kasih tahu aja. Berarti Rwanda pulang ke rumah langsung memberitahu orang tua. Ya dia nggak pasti anak saya dibully kayak gitu, masa dia diam aja? Bu, sekali lagi maaf Bu, tolong jangan merusak properti. Ya Pak, iya. Jangan.
Bapak mengerti perasaan Rewanda. Mungkin si Feby sama si Cici itu mungkin harus kita tindak lanjuti. Mungkin bisa dibawa sekarang untuk konsultasi untuk meredakan permasalahan yang ada sekarang. Oke, Bapak telepon sebentar. Iya Bu, bisa dibawa tolong dibawa Cici sama Feby-nya Bu, soalnya ada sedikit masalah nih Bu. Soalnya ada orang tua kesini terkait dengan masalah bullying Bu. Oke Bu, ditunggu ya Bu, Ibu. Ayo Feby, Cici, Ibu. Permisi Pak. Iya, ya Bu, silakan duduk Bu. Tadi panggil Feby Cici ya? Iya, Pak? udah Ibu anak-anaknya Bu. Udah, ini Silakan Feby sama Cici. Jadi ini anak-anak yang ngebully anak saya, Pak. Bentar Bu, ya Bu. Jadi ada apa ya Pak ini? bentar Ibu Rewanda, saya jelaskan dulu. Jadi gini Bu Anggun, orang tua dari Ibu Rewanda ini mau melapor bahwasanya anaknya datang ke rumah, tiba-tiba dia nangis, pakaiannya amburadul karena dibully. Dia langsung pergi ke rumah dan menangis. Lantas orang tua dari ibunya langsung spontan dan panik langsung ke rumah BK. Nah, tadi mungkin Bapak sebagai guru BK nggak tahu masalahnya di dalam. Tadi mungkin Ibu ada tahu nggak? Saya juga nggak tahu tadi Pak, kalau ada rapat tadi kelas sebentaran Pak, tinggal mereka di kelas memang Pak, tapi sebentar. Kamu kasih tahu aja. Kenapa tidak bilang ke ibu dulu tadi? Ibu tadi kan ada di kelas. Kamu bilang kamu izin pulang tadi sakit. Emang gitu Bu. Anak saya tuh gak bisa ngelawan, makanya. Jangan ya Bu, mereka anak-anak. Orang boleh ngelawan. Cici. Feby, Cici nggak boleh loh jawab orang tua. Ada saksinya. Siapa namanya? Oh, bisa dipanggil Oh, Fira? bisa saya panggil Vira sebentar ya Pak? Kita sekarang di sini untuk mencari kasus sebenarnya ya. Tadi Oke, Renda, coba jelaskan gimana tadi dia ya. Siapa tuh yang kayak gitu? Cici. Terus Feby juga ngejek saya Pak, Ngejek kayak gimana ngejeknya? misalkan tidur, terus ditarik Pak, sama jatuh kaki saya Sama? sama Cici Pak. Cici. Saya nggak ada, Pak. Bentar, Bapak mau nanya. Oke, Bapak mau nanya. Saya pegang dia aja langsung. Apa saya tahu? Bentar, Bapak mau nanya. Vira, benar kejadian itu adanya. kamu ya? saksi tadi kan? Iya Pak. Melihat tadi kan? Iya Pak. Apa benar tadi Rewanda membaca buku terus dilepehnya? Tadi saya lihat Pak, Rewanda udah jatuh aja Pak. Kamu lihat nggak kamu ada? Bukunya yang jatuh tadi Ci. Tapi Saya kamu lihat masih Pak. lihat yang lempar bukunya, kamu lihat nggak? Nggak kan? Kenapa? Tenang Vira, kamu jangan takut. Di sini ada ibu, ada bapak juga. Pasti ceritakan saja dengan sejujurnya. Kami bentar, tenang Bu. saja ya. Bu, tidak bentar, Bu. apa-apa. Bu Anggun, lebih bagusnya tolong Ibu duduk di tengah ini. Nah, silakan ceritakan lebih lanjut ke Bapak sama Ibu Anggun. Jadi Pak, sebenarnya tuh saya udah lihat dari awal Pak. Jadi Pak, kejadiannya itu benar Pak yang dibilang sama Erwanda tadi itu Pak. Dia apa Pak? Tiba-tiba teman saya yang berdua ini tiba-tiba datang aja Pak, langsung dibuangnya bukunya tuh Pak. Terus Pak, Feby, Cici, kalau orang ngomong tuh dengerin, nggak boleh kayak gitu. Oke, silakan Ibu. setelah itu Pak, Cici tariknya Pak, teman saya tuh Pak jatuh ke bawah. Sampai jatuh. Emang mau lihat? Iya. Cici, tadi Iya, sudah Pak. bilang dia lihat. Tolong dia mendengarkan penjelasan Vira. Lihatlah saya nyaksikan saya yang bawa kalian berdua tuh pergi tadi itu. Kalau enggak kalian masih membuli dia juga. Nah, gimana bohongnya Rwanda? Itu berbahaya loh. Nggak Kalau boleh. sampai lubang itu bisa masuk kekerasan di sekolah dan itu bahaya, kalian tahu masa depan kalian bisa terancam. Saya bisa. Kenapa masih menganggap ini hal Nggak boleh. sepele? Baik Ibu, tenang ya Bu, kita kasih arahan. Tindakan kalian berdua ini salah. Tidak mengaku itu tidak benar. Sementara sudah ada Vira bersaksi.
Sekarang Bapak dan Ibu bertanya mengapa melakukan hal seperti itu kepada teman sekelas itu tidak baik. Tahu nggak, Feby, Cici? Itu bisa merusak mental. Itu namanya udah perundungan, bullying, baik itu secara fisik maupun verbal. Tahu nggak, Cici? Paham nggak dampak yang dilakukan itu? Sangat-sangat merusak mental. Apa Cici Feby ada masalah dengan yang tidak tersampaikan kepada Renanda tadi? Tidak baik seperti itu. Bagaimana jika Cici yang di posisi seperti itu? Saya orangnya ngapain sih dia mana? Cici, Boleh dong. Pak kan dia gimana di kelas? Pak? bagaimana dia emangnya? Karena dia murid pindahan ya Pak, tapi langsung langsung merebut posisi pertama saya Pak. Tapi tidak boleh juga berasumsi seperti itu. Tapi kan kenyataannya emang dia merebut. Merebut. Ya, tapi kan tidak bisa juga. Feby, dengar, merebutnya tahu. bersaingnya dengan positif kan? Enggak Kak. Enggak gimana? Kan ibu yang tidak mampu menyetarai anak Ibu, saya. jangan. Ya dulu ya, Bu. Baik, ini kan masalahnya itu perbuatan Cici dan Feby itu sudah salah kepada siapa tadi? Ibu lupa, maaf ya. Dewanda. Nah, karena mahasiswa baru kan, tidak boleh seperti itu. Gini Feby, Cici, kalau kita mau mendapatkan nomor 1, cara yang kita lakukan itu ya usaha, bukan menyerang, ya merundung atau membuat lawan itu jatuh curang ibaratnya. Dengar nggak Feby sama Cici? Dengar kan? Nah, Rwanda tadi bilang apa juga tadi dirundung dengan orang mana tadi? Katanya Bapak lupa tadi. Ya Allah, Cici. Cici, Feby. Tapi kan penampilan dia kan. Feby, Cici nggak boleh kayak gitu. Bapak mau nanya, kenapa sampai dibilang kayak gitu? Kita Lihat tidak aja penampilannya Pak. Apa yang salah dari anak saya? Diperhatikan. Tidak ada penampilannya yang salah. Aku tahu. Karena kamu sama kayak dia. Cici, Feby, ngomong sama orang tua tuh nggak boleh kayak gitu. Dia Pak. Tadi Bapak lihat sama Ibu tadi. Kita harus liatin, kita orang sekolah loh, pendidik loh. Kita dengar nggak tuh Cici, Feby? Nggak gitu bully-bully. Bapak harapkan ke depannya nggak ada lagi yang membuli-buli Rwanda baik kepada teman-teman lainnya. Seperti yang Bapak katakan, itu dapat merusak mental. Ini susah loh, mental ini, psikologi kejiwaannya. Daripada luka fisik bisa sembuh, sedangkan luka batin susah nih Feby, Cici. Bisa dengar nggak? Nah, Bu Anggun, saya sarankan setiap masuk kelas atau ke kelas khususnya yang kebanyakan atau berikanlah edukasi tentang, mungkin saya mau minta tolong ke Bu Anggun untuk bahayanya bullying ini, dan saya akan merancang juga program saya dan mungkin sedikit edukasi tentang bahaya dampak bullying ini kepada korban. Baik Pak, setelah ini mungkin di kelas saya akan sedikit memberikan mereka masukan dan edukasi untuk tidak melakukan bullying ini lagi, karena kita sama-sama tidak tahu apa yang terjadi kan Pak. Saya juga tidak menyangka bahwa mereka ini sekelas ternyata seperti ini kan, begitu Pak. Feby, Cici, dengar nggak? Ngerti kan? Ya Pak, kami tahu kami salah Pak. Oke, Rwanda, mungkin sebelumnya kalau ada masalah itu jangan langsung ke rumah atau ngaduin ke orang tua. Kenapa nggak panggil bapak Atau ibu ibu. ataupun kan bapak nggak ada tadi, masa panggil orang tua langsung? Kan bisa selesaikan baik-baik. Takutnya kayak gini kan ibu Rwanda langsung marah-marah kan nggak tahu kejadian di mana. Benar yang dilakukan salah, perbuatan bullying itu perundungan, nggak baik, perundungan mental. Saya harapkan tidak ada yang melakukan lagi ya. Ya Pak. Baik, gimana Bu Yola? Kami juga sebagai guru Bu, mohon maaf juga karena kejadian ini di luar prediksi kami. Kebetulan anak ibu bilangnya tadi sakit, mungkin karena
masih beradaptasi, tadi baru pindah, saya juga sebagai wali kelas akan lebih ketat lagi dan lebih peduli lagi dengan siswa-siswa saya, Bu. Untuk ini mungkin saya serahkan kepada Ibu, tapi alangkah baiknya kita memaafkan, namanya anak remaja, mungkin bisa besok mereka bisa berteman dekat, begitu Bu. Saya memohon kelapangan hati Ibu, bagaimana jika kita saling memaafkan saja. Saya sebenarnya Pak, selama ini dari anak saya sekolah, saya nggak pernah yang namanya datang ke sekolah anak saya ataupun anak saya itu ada permasalahan di sekolah, itu nggak pernah. Cuman baru kali ini, dan tentu itu akan membuat saya makin emosi gitu. Ini tempat baru, tapi tiba-tiba anak saya dibully, ya otomatis saya sebagai orang tua tidak terima. Tapi ya oke lah, saya untuk yang kali ini saya maafkan. Untuk lebih lanjutnya mungkin saya minta nomor Ibu untuk perkembangan ini. Boleh Pak. Sebelumnya Cici, Feby silakan berdiri. Anda silakan berdiri. Oke. Gimana? Apa dilakukan seputusnya? Feby, Cici? Maaf Pak. Ayo, coba pegang tangannya. Dari Feby dulu. Aku minta maaf ya atas perbuatan aku udah salah. Kamu mau kan maafin aku? Makasih Sa. Janji ya. Ini Pak. Silakan Cici. Aku minta maaf ya udah dorong kamu. Sakit ya? Peluk dulu lah. Yang itu kan enak dilihatnya. Benar kan Bu Anggut? Iya benar. Benar kan Vira? Iya enak. Ah. Gitu-gitu kan akrab bagus. Bapak harapkan nggak ada yang membuli lagi. Kalau dapat saling merangkul kita. Ya, Oke, Pak. bisa dimengerti? Kalau gitu saya bawa ke kelas dulu ya Pak anak-anaknya. Baik silakan Ibu Bu. mungkin bisa lanjut pulang saja ya Bu. Maaf ya Ibu atas ketidaknyamanan. Makasih ya Bu, terima kasih ya Bapak. Ibu ada yang mau maaf ya diulangi Bu, gitu, kami minta maaf ya Bu. Maaf Ibu. Jangan diulangi lagi ya, kalau masih Nah, muda. setelah kita melaksanakan bimbingan kelompok dengan tema bullying dengan menggunakan metode atau teknik role playing. Nah, kita sudah mempraktekkan tadi mencoba memainkan perannya masing-masing. Setelah ini kita kembali ke dalam bentuk kelompok. Kita akan melanjutkan dengan diskusi dan evaluasi. Mungkin bisa kita bentuk kembali ke dalam bentuk kelompok. Bisa Pak. Oke, baik. Nah, setelah kita kembali ke dalam bentuk kelompok, nah pada tahap ini kita ada masuk ke dalam tahap diskusi dan evaluasi. Nah, dalam tahap diskusi dan evaluasi ini, tahap yang pertama itu adalah penyimpulan. Nah, dari bimbingan kelompok yang kita lakukan dengan tema bullying tersebut, nah kira-kira apa kesimpulannya menurut Anda semua? Dan boleh silakan Feby. Baik Pak, menurut saya kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan kita pada hari ini itu dimana saya mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perilaku bully Pak. Dan juga saya juga mengetahui bahwa sebaiknya di antara sesama itu kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan merugikan diri kita juga Pak. Baik, jawabannya sangat bagus dan oleh Feby. Mari kita dihapus. Nah, selanjutnya masih ada lagi yang ingin menyimpulkan? Baik, silakan Adit. Mungkin baik Pak, terima kasih. Mungkin dapat disimpulkan kegiatan kita pada hari ini, yang dimana yang pertama ya biasanya saya melakukan bimbingan kelompok dengan menggunakan metode diskusi, dan sekarang menggunakan metode role playing yang dimana bermain peran adegan tentang perilaku bullying, biasanya dengan pemahaman sekarang mengadegakan peran yang dimana pelaku pembuli dalam sebuah ruangan, dan itu dampaknya atau seperti itu signifikannya dampak yang ditimbulkan oleh si pelaku bullying bagi terhadap korban. Baik, beri aplaus kepada Nah, masih ada lagi yang ingin menambahkan? Oh baik, silakan Rwanda. Mungkin menambahkan sedikit Pak, dampak tadi itu bukan hanya didapat oleh korban tapi juga pelaku. Baik, beri aplaus kepada Rwanda. Masih ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup? Cukup? Cukup. Cukup? Cukup. Baik,
sekiranya cukup dari Ananda semuanya, mungkin Bapak bisa Bapak tegaskan kembali bahwasanya kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini yaitu kita melaksanakan bimbingan kelompok dengan tema bullying. Nah, bullying itu ada terbagi dua, yaitu bullying verbal dan bullying non verbal. Nah, hal tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku, tidak hanya berdampak pada korban, namun terdapat juga pada pelaku. Nah, pada kali ini kita melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik atau metode role playing. Nah, mungkin itu kesimpulan kita. Ada yang ingin sekiranya paham? Cukup? Nah, baik, selanjutnya kita masuk kepada evaluasi, yaitu yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan tema bullying ini. Baik, silahkan Anggun, karena Anggun terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya dapat pemahaman bahwa tindakan bullying itu sangat jahat dan sangat tidak baik karena bisa mengakibatkan teman merasa sakit hati, terluka sampai menangis. Itu sangat-sangat tindakan yang tidak boleh ditiru dan harus dijauhi. Baik, beri aplaus untuk Anggun. Nah, itu adalah pemahaman dari Anggun. Nah, selanjutnya silahkan Cici. Saya dari apa yang saya lakukan hari ini, bullying itu tidak hanya menyebabkan kecacatan fisik, tapi juga mental, membuat korbannya trauma. Terus banyak orang yang terlibat karena bullying itu bukan hanya antara siswa dan siswa, tapi juga melibatkan orang tua, wali kelas, guru BK untuk menyelesaikan bullying tersebut. Jadi bullying itu tidak hanya hal kecil, tapi merupakan hal besar yang seharusnya dihindari para siswa. Baik, beri aplaus untuk Cici. Nah, ada lagi? Baik, silakan Feby. Baik Pak, pemahaman baru yang saya dapatkan dari kegiatan kita hari ini yaitu saya mengetahui bagaimana prosedur dari bimbingan kelompok dengan teknik role playing ini Pak. Bagaimana seperti yang dikatakan Adi tadi, bahwa sebelumnya tidak pernah melakukan bimbingan kelompok dengan teknik role playing. Nah, dengan adanya bimbingan kelompok dengan teknik tersebut, saya mengetahui ternyata teknik role playing seperti ini. Baik, beri aplaus untuk Feby. Oke. Nah, itulah beberapa pemahaman yang didapatkan oleh teman-teman Ananda semuanya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana perasaan Ananda setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini dengan tema bullying. Nah, kira-kira ada yang ingin menyampaikan bagaimana perasaannya? Boleh, silakan Rewanda terlebih dahulu. Mungkin karena saya jadi korban dari Pak, saya merasa sangat sedih masih Pak sampai saat ini, dan ternyata memang bullying itu walaupun dia ngelakuin kayak tidak sengaja atau mungkin cuman nyenggol lah Pak, itu berdampaknya parah sekali. Baik, beri aplaus untuk Rewanda. Selanjutnya masih ada? Silakan Yola. Perasaan saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan metode role playing ini, yaitu di mana saya jadi merasakan bahwasannya sesuatu yang kita lakukan itu terkadang kita tidak mampu merasakannya tanpa ditegur oleh orang lain terlebih dahulu. Jadi di saat kita melakukan sesuatu itu ya kita melakukan sesuka hati kita, tapi setelah kita dinasihati, dia diberi arahan, ternyata itu adalah hal yang sangat menyakitkan buat kita juga. Baik, beri aplaus untuk teman kita. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Kita cukup? Cukup Pak. Nah, baik, selanjutnya bagaimana bentuk sikap Ananda setelah melakukan bimbingan kelompok ini dengan tema bullying ke depannya? Silahkan, boleh Cici. Kalau sikap kedepannya tentu saja menghindari bullying itu sendiri Pak. Terus jika ada teman yang terkena bullying, harusnya kita tolong, bukan kita diamkan saja. Terus berkata jujur, berbuat baik ke semua teman Pak.
Baik, beri hapus untuk Cici. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Silahkan, Yolanda. Sikap saya setelah mengikuti kegiatan ini, kita jadi lebih bisa menghargai antara perbedaan yang ada, karena di sini kita hidup tidak hanya ras dan suku agama kita sendiri, tetapi kita hidup berdampingan dengan perbedaan yang ada. Baik, beri hapus untuk Yolanda. Nah, itu adalah dari sisi sikapnya. Nah, selanjutnya nih, bagaimana tindakan Ananda setelah melakukan bimbingan kelompok ini dengan tema bullying ke depannya? Bentuk tindakan Ananda nih. Boleh, silakan Anggun. Kalau saya Pak, yang pertama tentunya saya tidak akan melakukan bullying karena itu sangat berbahaya dan sangat menyakiti orang lain secara fisik maupun secara mental. Selanjutnya jika ada teman yang terkena bullying, saya akan langsung menolongnya dan melaporkan ke wali kelas bahwa ada teman yang sedang berkelahi atau sedang membuli temannya, sehingga tidak ada lagi korban seperti Kak Nanda tadi. Jadi akan meminimalisir kejadian bullying di sekolah. Baik, beri hapus untuk teman. Jawabannya sangat bagus sekali. Nah, masih ada lagi? Silakan, Kira. Pak, kalau saya kan tadi perannya jadi teman baik kan Pak, harusnya saya tadi itu juga harus langsung melaporkan kepada guru atau wali kelas, guru BK atau wali kelas langsung mas Pak. Jadinya saya juga Relanda tidak langsung ngadu ke orang tuanya dari sana. Kita tahu bahwa bullying itu sangat berdampak buruk bagi teman kita tadi Pak. Baik, beri hapus untuk teman. Masih ada lagi? Cukup? Baik, nah itu adalah dari sisi bentuk tindakan yang akan kalian lakukan ke depannya mengenai bullying. Nah, selanjutnya nih, bagaimana bentuk tanggung jawab Ananda setelah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling dengan tema bullying ini? Boleh, silakan Feby. Baik Pak, terima kasih. Mungkin bentuk tanggung jawab saya terhadap sesuai dengan tema kita tadi bullying Pak. Tanggung jawab saya ke depannya mungkin saya akan lebih menjaga lagi itu Pak, hubungan antara sesama manusia, dan juga jika saya melihat ada perilaku perundungan, itu saya akan langsung melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib agar tidak keterusan Pak. Baik, beri hapus untuk teman kita Feby. Masih ada lagi bentuk tindakannya? Masih ada lagi? Cukup? Kita cukupkan? Cukup Pak. Baik, kita cukupkan ya. Nah, selanjutnya nih, terakhir sebelum kita menutup layanan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, Bapak sedikit meminta dari Ananda semuanya kesan dan pesannya selama mengikuti layanan ini. Nah, semuanya wajib menyampaikan kesan dan pesannya. Boleh dimulai. Nah, tadi kita dari awal kita selalu memulainya dari sebelah kanan. Nah, sekarang kita mulai dari sebelah Kiri. Nah, baik, mungkin kita serahkan kepada Feby untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti layanan ini. Baik Pak, terima kasih. Kesan saya mengikuti kegiatan ini itu mungkin sangat berkesan sekali, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa saya baru pertama kali mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik role playing ini Pak. Jadi itu kesan saya, ternyata role playing ini seperti ini dan dampaknya seperti ini gitu Pak. Terus kesan saya mungkin kedepannya kita harus lebih memperhatikan lagi kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, apakah itu termasuk kepada tindakan bullying atau tidak. Baik, selanjutnya silakan Anggun. Baik, kalau pesan saya sangat menikmati bimbingan kelompok hari ini. Yang terutama saya bisa menemukan sisi baru di diri saya. Ternyata saya bisa acting sedikit. Lalu saya sangat seru karena bisa berbaur dengan anak-anak kelas lain, berinteraksi sosial juga, dan saya bisa lebih membuka diri, serta saya merasa layanan ini sangat bagus sehingga saya bisa memberanikan diri untuk mencegah bullying di sekolah. Baik, selanjutnya silakan Cici. Kalau saya sangat terkesan ya dengan bimbingan kali ini, karena saya mencoba menjadi pembuli, dan itu membuat saya merasakan bagaimana dari sisi pembuli itu. Terus saya juga tahu bagaimana cara menghindari bully itu agar saya tidak terkena bully.
Kalau pesannya tentu saja harus jadi manusia yang lebih baik lagi, tidak rasis dan baik kepada teman-teman. Baik, Cici, silahkan selanjutnya Vira. Pesan saya sebagai teman yang baik tadi, pesannya itu saya sangat mendapatkan pengalaman baru juga kan, karena saya di sini ceritanya menjadi orang yang saksi gitu kan. Terus pesan dari saya bisa tetap menjadi orang yang lebih baik karena dapat membantu sama teman-teman yang lain juga. Baik, Vira. Selanjutnya silahkan Rewanda. Alhamdulillah kesan dan pesan saya ini karena saya korban, saya benar merasakan dan tadi nangis itu benar-benar kena lah, benar merasakan kayak jahat kali mereka. Terus udah mungkin jadi pesannya semoga kita semua tidak melakukan ini. Baik, terima kasih Rewanda. Silahkan selanjutnya Adit. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama mungkin kesan dari saya mungkin terhadap yang kita lakukan kegiatan hari ini, mungkin kesan saya sangat menarik, yang dimana saya akan menambahkan dari Febri yang dimana sebelumnya tidak ada melakukan metode role playing, sekarang melakukan metode sebelumnya tidak ada melakukan metode diskusi dan sekarang melakukan metode role playing, sehingga itu mendapatkan pemahaman baru bagi diri saya. Dan untuk pesan, mungkin pesan saya buat bagi para pembuli. Mungkin kalian itu nggak tahu dampaknya kepada pelaku. Kalian harus merasakan dulu sehingga baru kalian berhenti. Kayak itu cara pikirnya. Kalian harus bagi para pembuli harus sadar bahwa tindakan kalian itu salah. Dan buat para korban, untuk pembuli, korban dari pembuli, saya berharap kalian itu harus kuat atau berani melawan, karena pembuli itu, seorang pembuli dia melawan itu karena kalian itu tidak ada power. Kalau kalian ada power, kalian itu tidak akan dilawannya. Nah, mungkin itu salah satunya kalian bisa mencari hobi baru atau keberanian baru untuk mengatasi pembuli-pembuli tersebut. Untuk pesan saya untuk kepada korban-korban bully. Baik, terima kasih Adit. Selanjutnya silahkan Yola. Baiklah Pak, terima kasih kesan dan pesan saya. Mungkin teman-teman sudah menyampaikan juga semuanya, lebih kurang mungkin pesan dan kesan saya tentu sama. Yang menjadi kesan di sini tentu saya mendapatkan hal baru yang awalnya kita mencoba hanya diskusi, ternyata kita juga bisa melakukan kegiatan bimbingan konseling ini dengan bermain peran gitu. Dan pesan saya juga sama dengan teman-teman yang lainnya, stop bullying. Baik, terima kasih Yolanda. Nah, selanjutnya setelah Anda semuanya menyampaikan kesan dan pesannya, selanjutnya bagian saya yang terakhir yang akan menyampaikan kesan dan pesan selama kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan tema bullying. Nah, kesannya saya sangat berkesan sekali bahwasanya pada kesempatan kali ini kita dapat berkolaborasi dengan baik untuk pelaksanaan bimbingan kelompok sehingga berjalan dengan lancar. Nah, untuk pesannya, stop bullying, keep strong, korban. Oke. Nah, dikarenakan kita sudah sampai di penghujung acara atau kegiatan layanan bimbingan kelompok kita. Nah, untuk itu saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu sebelum kita menutupnya, alangkah baiknya kita bersalaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.